Hai Sobat Cem, support terus Tong Cemen ya dengan subscribe, komen, dan like. Selamat menonton! Di cerita sebelumnya, nenek Asih yang hidup sebatang kara kehilangan kucing kesayangannya akibat tabrak lari. Di tengah kesedihan mendalam, nenek Asih didatangi kakek misterius yang menawarkan perjanjian terlarang agar bisa membangkitkan kucing nenek Asih hidup kembali. Nenek Asih pun menyetujuinya tanpa tahu akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut. Ada Laras cantik dan mamahnya. Pagi-pagi sudah menjenguk nenek ya. Nenek Asih sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Apa nenek sakit? Tidak nak, nenek hanya ingin banyak istirahat saja di dalam rumah. Syukurlah kalau nenek tidak apa-apa. Saya dan Laras khawatir nenek sakit setelah kepergian Anga. Terima kasih ya nak, kalian sudah peduli pada nenek. Oh ya, ini risol hangat untuk nenek sarapan. Wah, terima kasih ya nak. Kelihatannya enak sekali ini. Nenek bawa masuk ke dalam ya. Silakan Nak, kami pamit pulang dulu. Tadi pagi aku nemu mayat kucing di belakang rumah, badannya pucat dan ada luka gigitan. Kucing siapa itu, Bu? Apa kucing liar? Sepertinya kucing liar. Yang menyeramkan dari mayat kucing tersebut, ada tanda gitan dan cakaran seperti hewan buas. Seram ya, Bu. Seperti digigit monster. Iya nak, makanya Laras jangan suka keluar main malam hari ya, bahaya. Loh, kemana Bu Kasihnya? Kok warungnya kosong? Kampung kita sekarang tidak aman lagi ya. Seram sekali. Memangnya ada apa Bu di kampung kita? Nek Asih belum dengar kabar yang beredar. Di kampung kita sekarang ada binatang buasnya, Nek. Iya, Nek. Akhir-akhir ini banyak ditemukan hewan kecil mati diterkam binatang buas. Tidak ada yang tahu makhluk itu seperti apa. Ia hanya keluar di malam hari. Makhluk yang hanya keluar di malam hari? Apa mungkin binatang liar dari hutan? Tidak ada yang tahu, Nek. Makanya sebentar lagi akan ada ronda malam di kampung kita ini.
Kemana si Angah ya? Kok tidak ada di dapur? Mungkin dia di kamar sedang tidur. Aku harus melihatnya. Kamu jangan keluar malam-malam ya, Angah. Orang kampung bilang di luar sana ada binatang buas. Nenek tidak mau kamu terluka lagi. Cuma kamu satu-satunya yang nenek punya. Kamu tidak pernah makan lagi sekarang, Angah? Apa kamu tidak kelaparan? Aneh sekali. Kamu tidak makan juga tidak mau minum. Apa ada hubungannya dengan benda ini ya? Ada apa, Angah? Kenapa kamu tiba-tiba jadi marah? Nenek harus menjaga benda itu. Itu bagaikan nyawa kucingmu. Aku sampai lupa pesan kakek misterius itu. Aku harus menjaga benda ini. Sepertinya, bila benda ini rusak, Angah juga kesakitan. Sudah malam begini belum ada rombongan orang ronda yang lewat. Aku harus memastikan mereka lewat sini. Setiap malam ayamku habis satu persatu dimakan binatang buas. Hei, Pak Tono, kesini. Terima kasih sudah datang, Pak Tono dan teman-teman. Ada yang perlu saya ceritakan. Tolong bila ingin ronda, selalu lewat ke belakang rumah saya dekat kandang ayam. Setiap hari ada ayam saya yang mati. Sepertinya binatang buas itu selalu lewat sana mencari mangsa. Kalau begitu, kita harus sering lewat sini. Kita lihat apakah hewan buas itu akan lewat lagi malam ini. Baik, hati-hati semua. Siapa? Sebaiknya kita berkeliling melewati rumah yang memiliki hewan ternak kecil. Betul, Pak. Kalau kita bisa segera menangkap hewan buas itu lebih baik. Tapi kita tidak tahu sebesar apa binatang liar ini. Bagaimana kalau ternyata hewan buas ini besar dan berbahaya? Sepertinya binatang liar ini tidak terlalu besar, karena dia hanya memangsa hewan ternak berukuran kecil. Yah, semoga saja itu benar. Bahaya juga bila ternyata yang kita hadapi hewan buas yang besar, kita bisa celaka.
Sepertinya tadi saya melihat semak ini bergerak mencurigakan. Apa yang lain melihatnya juga? Iya, saya melihatnya sekilas. Semak ini bergerak. Apa mungkin ada binatang yang bersembunyi? Ternyata hanya kelinci yang ada di balik semak. Mungkin bukan di sini tempat binatang buas itu sembunyi. Mari kita jalan lagi ke tempat lain. Tunggu dulu, Pak. Kelinci tadi kenapa berlari sangat kencang seperti ada yang mengejarnya? Apa benar semalam warga yang ronda melihat binatang buas yang selama ini memakan ternak kecil di kampung kita? Betul, Bu. Katanya semalam ketemu, tapi ternyata binatang buas itu cukup besar, bukan binatang liar kecil. Binatangnya besar, tapi bukankah selama ini yang dimakan hanya binatang kecil saja? Iya, kata Pak Tono binatang itu seperti singa. Kabarnya ada kambing warga jadi mangsa semalam. Ada apa semuanya? Apa sedang membicarakan binatang liar yang menteror ternak warga, Mah? Betul, Nek. Tapi binatang itu belum ditangkap. Kenapa belum ditangkap? Malam ini kami para warga akan kembali ronda dengan membawa senjata dan alat agar bisa menangkap makhluk buas yang membuat kampung kita geger. Kita harus hati-hati. Kabarnya hewan itu cukup besar seperti singa. Betul, jangan sampai dia lolos malam ini. Ayo warga, mari kita berkeliling kampung. Tunggu! Lihat, semak itu bergoyang mencurigakan. Benar, sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Hati-hati, jangan terlalu dekat dulu. Iya, awasi gerakan itu. Binatang ini jadi semakin membesar. Lebih besar dari kemarin malam. Itu dia, binatang buasnya. Waspada, ia sangat berbahaya. Kejar, jangan sampai lari. Serang dari semua sisi. Kepung, kita tangkap sekarang. Pegang erat, jangan lepaskan. Jangan biarkan kabur. Tutup rapat lingkarannya. Lihat darahnya, dia tak bisa lari. Serang kucing buas itu. Aku tidak akan menyerah. Kejar, jangan biarkan dia lolos. Loh, kemana si Angga? Mungkin dia sudah pergi ke dapur.
kamu di mana? Suaranya dari dapur, tapi di mana si Angah? Sini, Angah. Kenapa kamu tidur di pojokan tanah begitu? Bulumu jadi kotor. Aduh, kakimu kenapa? Nenek akan obati. Jangan takut ya. Nenek akan obati lukamu sampai sembuh. Bagaimana bisa kamu terluka parah begini? Lain kali, jangan bermain di dapur sendirian lagi ya. Nanti kita tutup lukanya dengan perban. Nenek jadi tidak bisa tidur. Kasihan sekali kucing malang ini. Sudah tidak pernah main keluar, main di dalam rumah pun terluka. Ramai sekali orang-orang desa malam ini ikut ronda. Mereka pasti ingin menangkap binatang buas yang meresahkan kampung ini. Ada apa, Angah? Ya Tuhan, Angah, kenapa kamu jadi begini? Awas, Nek! Jangan dekat-dekat! Jangan Angah! Ayo tangkap kucing itu! Aduh, sakit sekali. Hati-hati, dia ganas! Jangan sakiti anak ini. Kucingnya mengamuk, tolong pegang! Awas cakarannya! Usir kucing gila itu!
lain. Maafkan Nenek Angga. Nenek sayang padamu. Kucing kita! Jangan! Tolong! Apa yang terjadi padanya? Kelihatan kesakitan? Debu apa itu? Langit berubah. Petir! Ini bukan biasa! Setelah kejadian itu, warga menguburkan tulang belulang kucing. Tanpa mereka tahu, tulang kucing itu milik Angah, kucing peliharaan Nenek Asih. Nenek rindu padamu, Angah. Nenek sangat rindu. Sekarang nenek benar-benar hanya tinggal sendirian. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Nek, Nenek lihat ini. Aduh, Laras bawa apa itu dalam kardus? Lihat, Nek. Anak-anak kucing ini sepertinya anak si Angah, Nek. Saya menemukan mereka di kolong kandang ayam di halaman rumah saya. Sebelumnya si Angah sering sekali pergi ke kandang ayam saya. Awalnya saya tidak tahu kenapa. Ternyata sepertinya dia punya anak-anak di kolong kandang. Pantas saja sebelum Angah meninggal, Nenek sering melihatnya diam-diam ke belakang rumah Bu Surti. Setelah Bu Surti bercerita pada kami kalau di kolong kandang ayamnya ada kucing oranye putih, kami langsung ingat pada kucing Nenek. Nenek akan pelihara semua anak-anak si Angah ini.